Dimulai perkenalan dengan siapa? Mari. Saya boleh, Pak. Oh, boleh, silakan. Sambil saya absen ya masalahnya supaya saya bisa memahami, mengerti nama-nama saudara sehingga besok kalau atau nanti siang ada yang enggak masuk itu saya bisa mengerti. Oke. Oke, Baik, Pak. silakan. Ya. Saya Yohanes Kristiono. Saya melayani di Gereja Kristen Muria Indonesia, Walahan Jepara. Kristiono ya. Ya, di Jepara, Pak. Ya. Terima Oke. kasih, Pak. Saya, Sudah Pak. berkeluarga, Pak? Sebentar, Pak Kristiono sudah berkeluarga ya? Sudah, Pak. Sudah punya anak 2. Oh, gitu. Yang pertama kemarin baru selesai dari STT I3 Batu Malang. Oh iya, bagus. Yang kedua baru kelas 2 SMP, Pak. Oke. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Sami-sami. Ya. Terus? Saya, Pak. Ya. Kenalkan, nama saya Ndawa Kaborang. Saya pelayanan di Perintisan Gereja di Pos PI Boja, Kabupaten Kendal. Siapa namanya? Ndawa Kaborang, Pak. Jawa. Dari Timur, iya, Pak. Timur asli, Pak. Jawa siapa? Kaborang, Pak. Kaburan. Dari daerah mana ini? Saya di Jawa Tengah, Pak. Kabupaten Kendal. Boja. Pelayanannya. Yo. Oke. Asli mana? Kupang atau mana? Sumba, Pak. Oh, Sumba. Sumba mana? Barat? Sumba Timur. Oh, Sumba. Waingapu. Ya. Oh, Ingempo. Ya. Oke. Terus? Sudah berkeluarga, Pak. Sudah 1 anak. Oke. Ini gereja apa ya? Kema Injil, Pak. GKII. Gereja itu. Kalau Pak Yohanes tadi di gereja apa ya, Pak ya? Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI, Pak. KMI. Oke. Oke, makasih. Terus? Dari saya, Bapak. Ya. Baik, Terima. nama saya Demas Bansele, asal dari Kupang. Oke. Ya, saya juga melayani di Gereja Kema Injil Indonesia, Jemaat Bukit Saitun. Di mana? Kupang juga? Kupang, ya. Gereja Kemah Injil ya? Ya, Gereja Kema Injil, Bapak. Iya. Kemah. Saya sudah berkeluarga, Bapak. Sudah punya 2 orang anak, yang pertama baru SMP kelas 2, yang kedua baru PAUD. Dari Oke. PAUD. Oke. Iya. Ya, Ya. makasih. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Terus lanjut. Oke, Saya Pak, nama saya Jamie. Terus pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia. Tinggal di Semarang. Semarang. Ya, Ungaran Pak. Anak baru 2, rencana 12. Nanti kasihkan timnas Indonesia ya. terjadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Satu jemaat. Kan murid Yesus 12. Ya, Hati-hati itu nanti Pak. ada yang Terima memberontak. kasih. Ini asli mana? Pak Jemi asli mana? Oh, saya Kalimantan, istri Jawa. Kalimantan mana? Kalimantan Utara, Longbawan, Dayak Lundaye. Oh iya, iya. Ya. Oke. Terus lanjut. Saya Pak, Ya, perkenalkan nama saya Andreas Kusmanto, Pak. Andreas Kusmanto. Ya, betul.
Ya, saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Semarang Barat, Pak. Oh, Sudah gereja bisa. berkeluarga 2 anak, yang Ya, pertama SMP kelas 2, yang kedua SD kelas 2. oke. Terima kasih, Ya, Pak. ya, terima kasih. Lanjut. Ya, Shalom, perkenalkan nama saya Yoram. Nama panjangnya Yoram Wamuni. Muni. Wamuni. Ya. Dan masih belum berkeluarga. Angle. Terus Iya. pelayanan di mana? Untuk saat ini fokus ke kuliah saja. Belum Oh, pelayanan. belum pelayanan. Ini tinggal di mana? Di Papua atau di mana? Ya, tinggal di Ungaran. Hah? Tinggal di Ungaran. Asli Papua? Ya, asli Papua. Papua Isocowo. Hah? Papua Isocowo. Orang Kalimantan itu, Pak. Oh, Afrika, tapi terdampar di Papua. tapi asli Papua kan? Ya, betul asli Papua. Mana? Biak atau Dari Timika. oh Timika? Ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya perkenalkan nama Yeskiel Hajo. Yes. Iya. Maju. Ya, melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia, asal Kupang. GKMI ya. Di Kupang juga pelayanannya. GKII, Iya. Pak. Oh, GKII. Gereja Kristen Gereja Kemah Gereja Injil. Kemah Injil. di Kemah Injil toh? Iya, GKI. Oh iya, GKI. Kemah Injil Indonesia. Di Kupang juga pelayanannya atau di mana? Kalau untuk pelayanannya itu di daerah ini Timur Tengah Selatan, dia kabupaten tersendiri. Oh iya iya iya. Oke. Sudah keluarga juga? Sudah berkeluarga. Oke. Ya. Berapa anak? Belum punya, Bapak. Oh, pengantin baru kah? Pengantin baru, Bapak. Karena kayak Pak Jimmy juga Pak, bukan 12. Intensif, Pak. Ya, Doakan intensif. beliau, Bapak, supaya cepat ada momongan. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya Pak, Ya, perkenalkan nama saya Gilbert Ansaka. Gilbert. Iya, Kenal. Gilbert Ansaka. Statusnya belum menikah, masih mau menikmati masa muda. Iya. Asal dari mana? Asalnya Jayapura Pak, Sentani. Sentani, Jayapura. Terus gereja apa? Sudah pelayanan? Sementara ini belum melayani, masih fokus studi S2 dulu Pak. Ini gereja di gereja apa? Menetap di gereja Gerejanya GBI, Bethel. dari Indonesia. Oke, terus? Terima kasih. Saya Pak. Siapa dulu? Perkenalkan saya Melton asal Amerika. Ibu ketik boleh. Pelayanan di GBI Comal Pemalang, Pak. Milton. Ya, Milton dari mana asli? Kalimantan Barat, Pak. Oh, kabar. Terus pelayanannya di
GBI Comal Pemalang. GBI Comal. Oke. Masih sendiri? Ya, masih sendiri, Bang. Ah, oke. Ya, masih kelihatan muda kamu. Oke, makasih. Terus? Saya, Pak. Hmm, Saya David Martono ya. dari Cilacap. Cilacap. Terus? Dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Gereja Kemah GKII ya. Keluarga, Pak? Sudah, Pak. Anak Ya. baru 1. Oh, iya. Sudah besar. Atau Sudah memang kerja, Pak. cuma satu? Baru 1 tapi. Ya, nambah lagi. Ya. Oke, terus? Saya Pak Shirley. Siapa? Shirley. Nama saya Shirley Pak, asal Kupang. Shirley. Oke. Saya asal Kupang Pak. Ya. Terus pelayanan di mana? Saya pelayanan di Kupang juga. Oh, Tolong buka Kupang. kamera supaya Bapak lihat muka. Kemah Injil Pak. Hah? Di gereja Kemah Injil juga. Gereja Kemah Kemah Injil. Indonesia. Nah, wajahnya mana ini? Masih sendiri atau sudah keluarga? Wajahnya mana tuh? Masih sendiri Pak. Tunggu Pak ya. Pak Maklum lagi tidur, lagi bobo cantik, Pak. Masih tarik selimut itu, Pak. Kelihatan Oke. Thank you. Ini Pak, langsung ini teman saya Pak. Selamat pagi semuanya. Ya. Perkenalkan nama saya Rizka, asal Kupang juga Pak. Rizka. Iya. Terus pelayanan di mana? Pelayanan di gereja juga Bapak, GKII. GKII. Ini semua masih single semua, Mbak Shirley sama Mbak Priska ini. Ya, mereka mau sama Pak Sem, Pak. Masih mirip Pak. Aduh. Sama Pak masih jomblo. Belum menikah. Ada kenalan Bapak. Itu ada Mas Milton itu. Ada situasi. Apa sih masuk? Situasi sama Pak Se, cocok gitu. Tadi katanya Pak Sem. Jangan saya dibawa-bawa dong. Sama Bro Sem. Nanti didoakan aja. kasih lagi sedang. Ini juga menjadi guru apa Kak Shirley sama Kak Priska ini? Atau hanya pelayanan aja? Kami pelayanan Pak di gereja. Oh tidak nyambi guru atau apa gitu ya? Tidak Pak, kami kuliah S1-nya teologi Pak. Kemarin tuh fokus di gereja Pak, menjangkau jiwa-jiwa. amin. Sudah berapa ekor yang dimenangkan? Menangkan jiwa-jiwa yang jomblo Pak. Lu ketangkap ekornya, Pak. Awas kebalikan sama. Udah dapat murid berapa? Udah dapat jemaat berapa? Ekornya putus. Jiwa sudah berapa? Oke, terima Baru belasan Bapak. Oke. Terus lanjut. Izin Bapak, Shalom. Salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Elu Catur. Elu. Elu Catur. Ya. Asli dari Jawa Tengah, pelayanan di Papua Barat Daya.
dari Jateng di Papua. Gereja Iya. apa ya? Gereja Kemah Injil Indonesia. Papua di mana? Saya tinggal di Sorong Selatan di Papua Barat Daya, Bapak. Oh, sorry. Sudah keluarga ya? Puji Tuhan sudah, Bapak. Berapa anak? Anak 3, Pak. Puji Tuhan. Tambah lagi. Cukup, Pak. Lupa, ya. Tinggal Jadi dibesarkan aja. pabriknya sudah tutup ya? Ya udah melebihi itu, Bapak, program pemerintah. Di gereja sebagai gembala atau apa ya? Puji Tuhan, gembala sidang, Bapak. Suami juga? Suami pelayanan, membantu pelayanan, Bapak. Oh, Ya. jadi yang gembalanya ibu? Ya. Ini kok namanya pakai eluh itu dari Bali? Ya, aku asli Jawa, Bapak. Kok eluh? Eluh itu tangis loh. Air Iya. mata, Pak. Katanya Mata. ini, waktu ini orang tua bilang katanya penuh dengan air mata sih. Katanya. Air matanya 4, Pak. Nomor berapa ini? Pak Andreas Kusmanto paham betul itu. Jateng daerah mana? Di Purwokerto. Oh, Purwokerto. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Terus Ya. lanjut. Berkati. Ya. Saya Pak, pagi. Ya. Perindapan nih. Nama saya Epin Simatupang, Pak. Epin. Ya, Simatupang. saya asal dari Sumatera, melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia di Kalimantan, Pak. Daerah Kutai Gereja Kartanegara, Tenggarong. Tenggarong. Oke. Punya anak 1, Pak. Puji Tuhan, tambah lagi, masih muda. Terima kasih, Pak. Suami juga pelayanan? Sudah kembali kepada Bapa di surga, Pak. Waduh. Jadi sendiri, jadi gembala atau apa? Pengurus di daerah, Pak. Terus, terima kasih. Lanjut. Terima kasih, Pak. Shalom. Ya, salam. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Selvilin Rumalutur. Anak Selfie. 3. Ya, ya Pak. Ya. Gereja GKIN, Gereja Kristen Injili Nusantara Semarang, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Saya sudah akrab dengan Mbak Selfie ini karena beliaunya ikut kelas konfigurasi. Orangnya Terima kasih, Bapak. hanya fotonya saja. Ada, Pak. Iya, Pak. Ada nih, Pak. Hadir, Bapak. Oke, lanjut. Ya, makasih. Shalom, Halo, mana ini orangnya? Oh ya, perkenalkan nama saya Ferderi. Ferderica. Iya, Ferderica. Ya. Asal dari Takupa. Sekarang di Gereja Kemah Injil di Kalimantan. Ya, Kemah Injil. Kalimantan Selatan. Sudah keluarga belum? Oh, belum. Muda. Ini cari yang itu teman-temanmu masih ada yang single juga. Beberapa. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Terus, next, lanjut.
Sudah cuma 16 orang? Yang saya bisa. Salam Pak. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Iwa Kerkoa. Saya asal dari Papua. Papua mana? Di Puncak, Ilaga atau gereja saya ya Gema Injil Indonesia. Oke. Saat ini Bisa. berarti belum melayani, fokus ya kuliah. Ini sekarang di mana? Domisili di Semarang atau di mana? Iya, posisinya di Semarang. Sekarang ini di Semarang. Oh, tidak kelihatan. Coba wajahnya seperti apa? Oke, good. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak, saya perkenalan nama saya Filmon, biasa dipanggil nama lengkap saya Filmon Tansi, biasa dipanggil Mon, biasa dipanggil Mon. Saya dari NTT Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor. Saya pelayanan sebagai wakil gembala di GKI Sulakalunan. Doakan supaya tahun depan jadi gembala. Okay. Ya, itu sedikit perkenalan. Terus ya, status masih, maksudnya sudah punya sudah punya pacar maksudnya, tapi masih belum menikah. Rencana anak 1, Pak. Terima kasih. Oh, belum nikah kok udah punya rencana anak. Ya kan visi misi, Pak. Tidak salah dong. Nikah dulu baru punya rencana gitu. Jangan rencana orangnya manya ini belum kelihatan ini. Iya, ini jawab nih. Hah? Oke. Di mana? Rencana punya anak, Pak. Di ada nginap di rumah kakak, nanti mudah-mudahan jadwal kuliahnya tidak berterbakan ke NTT, jadi bisa ikut kuliah dengan baik. Takutnya ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Sekarang masih di Surabaya, Pak. Kakak nginap di tempat kakak. Oh iya. Oh. Ya, makasih, Pak. Ya, terus. Shalom, Bapak. Oh, shalom. Perkenalkan, nama saya Bevli Dompas, saya pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia. Sekarang posisi di Jayapura, Papua. Terima kasih. Benar, Bevli iya, atau? Iya. Benar, Pak. Iya, benar. Bevli Dompas. Ya. Di GKI ya? Iya, GKI, Pak. Gereja Kemah Injil Indonesia. Di Papua mana? Jayapura, Sentani. Oh, Sentani. Terus ini domisili di mana sekarang? Saya domisili di Sentani juga, Bapak. Sekarang ini? Iya, di Papua. Asli Papua? Saya Manado, Pak. Oh. Campuran? Bagaimana, Bapak? Izin? Campuran atau papa mamahnya memang Manado? Iya, asli, Bapak. Oh. Cuma menikah dengan orang Papua. Nah, makanya itu wajahnya kalau Manado kan tidak seperti itu. Bapak bisa. Tapi Dompas itu Manado, Pak. Dompas itu Manado. Pasti campuran, bukan Manado. Karena orang Manado itu tidak bisa nyanyi. Iya. Manadonya hilang, Pak. Iya, karena tidak bisa nyanyi. Kenapa? Karena cari dua aja sulit. Ya, donya nggak ketemu. Manado gitu ya. Saya baru berkeluarga 1 anak, Pak. Cukup 1. Oh. Oke, puji Tuhan ya. Terus next. Salam, Pak. Ya, salam. Perkenalkan, nama lengkap saya itu Situasi Putra Damai Bulele. Saya asli orang Nias. Pelan. Oh gitu, Pak ya. Oke, maaf. Siapa namanya? Situasi Putra Damai. Pasti. Hah? Situasi Putra Damai. Situasi Putra Damai Bulele. Pasti.
Situasi, Pak. Oh, situasi. Situasi Putra Damai. Ya, saya asli orang Nias, ya. Terus? Saya sekarang tinggal di Semarang, Pak. Pelayanan di Semarang, membantu pelayanan. Gereja apa? Gereja Baptis Independen Indonesia. Ini gereja Ini, Pak. Independen Indonesia. Baptis Independen Indonesia. Ya. Masih single atau sudah keluarga? Masih, Pak. Masih sendiri, Pak. Belum punya rencana? Ya, nanti direncanakan, Pak. Oke. Dipanggil siapa ini? Dipanggil situasi atau Putra atau Damai? Biasanya kalau di Semarang dipanggil Putra, tapi kalau Ibu Epin waktu di kampus dia panggil situasi gitu. Jadi Yang mana situasinya baiknya apa? saja, Pak. Bulelo. Ya. Bulelo ya. Ya, Bu Lele, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Shalom Bapak. Ya, mana ini? Ya. Ini perkenalkan nama saya Wulan. Bulan. Saya aslinya Kalimantan Barat. Tapi Terus melayani di Gereja Isa Al-Masih Selorejo Boyolali. Gereja Isa Al-Masih mana? Selorejo Boyolali. Oh, Selorejo Boyolali. Iya, Bapak. Saya belum menikah. Belum menikah atau sudah menikah? Atau Belum. belum? Oh, belum. Ya. Oke. Dari Kalimantan Barat terdampar di Selorejo. Nah, dari pasir aja di sana. Banyak. Dari Gunung Merapi. Oke. Terus. Shalom, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Lisa Carlita. Asal Kalimantan Barat. Dan sekarang tinggal di Ungaran. Sudah menikah. Diulang. Lisa. Ya, Lisa siapa? Lisa Carlita. 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 Dari Kalimantan Barat ya. Barat. Di gereja apa? Saya tidak pelayanan sebagai ibu rumah tangga dan saat ini fokus kuliah. Enggak, gerejanya apa? Di GKI Ungaran, jemaatnya Pak Jemi, Pak. GKNI. Gereja Kristen. Gereja Kristen apa ini? Gereja Kemah Injil Indonesia. Oh, Gereja Kemah Injil Indonesia. Anak berapa, Ibu? Belum punya, Pak. Oh, oke. Suami kerja di mana? Di STT Kanaan. Oh, oke. Pak siapa ya? Bapak Fransius Kusmanto. Oh, oke. Terus, lanjut. Perkenalkan nama saya Triyono Adnan, Pak. Halo. Siapa? Triyono Adnan. Triyono. Ya, asal dari Pak, asal dari Jogja Gunung Kidul, Pak. Adnan. Dari Wonosari. Ya. Gerejanya apa ya? Sekarang mengembangkan di pos PI GKI Wonosari, Pak, Kemah Injil. Di daerah mana ini? Di daerah Kepek, Pak, Wonosari. Oh, Kepek. Di pinggir jalan apa masuk ya? Jalan ini, Pak, jalur lintas itu loh, lingkaran cinta itu, Pak. Oh iya, tahu. Sudah keluarga ini ya, Pak? Pak, anak 3, Pak. Anak berapa? Anak 3.
Jadi di sana jadi gembala. Iya, Pak. Oke. Terus lanjut, makasih. Ya, shalom Bapak. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Yeli Situmorang, melayani di gereja Situmorang. Dari mana? dari Kalimantan Timur, Pak. Tim. Terus di gereja apa? Gereja Kemah Injil Indonesia. Kamu sekarang di mana? Di Kalimantan Timur atau di Semarang? Di Kalimantan Timur. Oh, di Kalimantan. Sudah keluarga belum nih? Belum. Belum? Ya, masih single, Pak. Sebagai apa ini pelayanannya? Sebagai asisten gembala. Oh, calon gembala. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut. Sudah habis? Halo? Sudah habis, Pak. Hah? Cuma 24. Daftarnya ada 32. Tapi yang hadir di sini 27. Nah, yang 3 apa? Ada yang 28. Nah, yang 4 mana? 27 loh ini. Halo Pak, Mas. Pak Jones tidak ada ini Pak Jones. Bu Eka kerja, Pak. Biasanya nggak bisa pagi. Pak Jones, Bu Eka, apalagi? Bu Eka kerja biasanya. Belum Pak Jones, terus Bu Eka. Perhatian, Pak. Ya, Pak Perhatian. Apa? Pak Perhatian. Perhatian namanya. Terus? Tondi ya, Tondi ada nggak Pak Tondi? Tondi nggak ada. Ya, Pak Tondi, Pak. Ibu Rini belum masuk itu, Pak. Bu Rini. Terus ada lagi? Satunya Jerry, Pak. Jerry Monim. Jessica, Pak. Hah? Jessica. Jessica? Ya. 31. Jerry, Pak. Jerry Monim. Sudah, Jerry. Oh, belum, Jerry Monim. Terus sudah, Jerry Monim sudah. Baru 31. Pak Semuri, Pak. Hah? Dia di Kamboja, jaringannya kurang bagus di sana. Oh, siapa namanya? Pak Semuri. Mori. Ini dia apa C murid? Oh ya. Kasih keluar suaranya, kawan. Saya hadir. Putus-putus suaranya. Berarti cuma 31, 32, 31. Kurang 1 ya. Ya nanti setiap kali pertemuan saya akan absen supaya saudara hadir atau tidak saya mengerti. Ya. Ini ada yang izin ini, siapa ini? Yudia Plosa. Oke, apa suara saya masih bisa didengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa. Ini saya perlu perkenalan enggak ya? Sangat perlu, Pak. Perlu, Pak. Kan namanya hanya belum tertulis kenal, di situ. Pak. Baru pertama kali ketemu, Pak. Iya. Oke, baiklah. Nama saya itu tertera di situ ya, Paulus Nugraha Sakti. Saudara boleh panggil siapa, terserah. Jadi mau panggil Pak Paulus boleh, Pak Nugroho boleh, Pak Sakti juga boleh. Cuma di kanan saya sendiri yang paling sakti, jadi tidak ada yang lainnya. Pak Julian saja tidak sakti ya, saya yang sakti. Terus
Saya asli Jogja. Jadi saya orang Jogja asli. Saya sekarang ini single parent ya. Jadi saya punya 3 anak, laki semua. Yang 2 sudah kerja, yang 1 masih SMA kelas 1. Istri saya sudah dipanggil Tuhan hampir 1 tahun yang lalu. Jadi tanggal 27 besok itu 1 tahunnya istri saya. Ya. Jadi beliau sudah mendahului saya. Ya. Jadi saya sudah sendiri sekarang. Saya selain mengajar, saya menjadi gembala jemaat di Gereja Bethel Indonesia di Jogja. Kalau saudara dulu pernah ke Bandara Adi Sucipto, nah itu di Jalan Solo KM 9, pinggir jalan besar gerejanya itu di situ. Ya, saya mengembalakan di situ dan sebenarnya pengembalaan itu meneruskan almarhum papi saya. Jadi beliau meninggal tahun 2019 ya, sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Usianya 91 tahun. Baru dipanggil. Terus saya meneruskan pelayanan di situ sampai sekarang. Jadi ya sebenarnya itu adalah kampung halaman saya. Ya, jadi saya dipanggil kembali ke kampung halaman di daerah. Saya mengajar ya terakhir ini saya pindah home base di Kanaan ya. Di STT Kanaan. Sebelum itu saya di Galilea dengan Pak Sen. Dan sebelum itu juga pernah di KBC. Dan saya juga dosen part-time di Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Saya mengajar agama Kristen di sana. Sampai hari ini. Dan setiap saya mengajar ini semester ini dimulai tanggal 10 besok, 10 Maret itu, setiap hari Jumat saya mengajar. Itu saja, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, ditanyakan. Jadi saya sudah saya melayani menjadi dosen sejak tahun 93. Sejak saya masih single. Ya, dulu saya di Nasarin, yang sebenarnya dekat kampusnya di sini, hanya 500 meter dari rumah saya. Saya tinggal di Yogyakarta. Nah, hari ini dan seterusnya memang saya tidak bisa ke kampus dikarenakan habis ini nanti 8:30 itu saya harus ada pertemuan karena saya menjadi pengurus BPD dari Gereja Bethel Indonesia itu. Jadi ya kebanyakan rapat, kebanyakan rapat. Jadi nanti ada pertemuan, saya sudah izin tapi diharapkan harus datang, jadi saya harus mohon maaf nanti sampai jam 1, kemudian jam 1 kita baru lanjut kuliah untuk hari ini. Nah, saya bertanya juga kuliah ini biasanya berapa hari, dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai setengah 4, Pak. Jam 8 sampai setengah 4. Ya. Berarti nanti saya harus menukar jamnya untuk yang jam 9 sampai jam 1 itu ya. Jadi nanti saya tukar, saya lanjut di sore harinya itu ya. Di malam harinya. Terus sampai berapa hari? 3 hari, 4 hari? 4 hari, Pak. 4 hari full? Ya. Kuat? Kan ada istirahatnya, Pak. ada istirahatnya, Pak.
Mudah-mudahan kuat ya. Ya, mudah-mudahan kuat. Kalau nggak kuat nanti kameranya tutup, tinggal tidur, Pak. Susahnya ngajar daring itu begini nih. Jadi orangnya kelihatan, terus kemudian ditinggal tidur, ditinggal pokoknya saya hanya ngajar angin gitu aja ya. Dan itu sudah berkali-kali saya alami ya. Jadi dibiarkan saya ngoceh sendiri ya. Nggak kok, Pak, di sini baik-baik semua, Pak. Haleluya. Jadi saya semua, Pak. Jadi tidak mungkin seperti itu, Pak. Oke, good ya. Jadi saya berharap wajahnya kelihatan. Itu berarti orangnya masih ada ya. Jadi, tapi kalau sudah wajahnya tidak kelihatan, nah itu berarti tidak tahu di mana dia berada, tidak ngerti. Nah ini apa namanya? Kelas ini bicara tentang teologi lintas budaya. Jadi makanya saya tanya tadi mengenai pelayanan-pelayanan yang saudara lakukan. Ada lagi mungkin pertanyaan dengan diri saya, apa yang perlu disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah, ada. Cukup ya? Saya izin menyampaikan, Pak, tentang jam perkuliahan. Jadi mohon izin, ada jam-jam tertentu di mana saya harus jemput anak sekolah, Pak. Pas ada jam jam kuliah tapi harus jemput, makanya wajah saya mungkin di jam-jam itu tidak kelihatan, Pak. Oh iya. Oke, mohon izin sebelumnya, Pak. Karena jam jemputnya itu jam 3, jam setengah, 3:15 gitu kan, masih jam kuliah itu, Pak. Dan juga di jam sebelumnya. Ya. Itu, Pak, informasinya, Pak. Terima kasih. Ini Pak Andreas ya. Ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain mau disampaikan? Kalau enggak, saya akan langsung kepada silabusnya yang kita akan bahas dalam materi pertemuan ini. Nanti habis ini saya kirim saja ke grup materinya, silabusnya, supaya bisa dibaca, bisa dilihat juga. Ini 3 SKS atau 2 SKS ya? Kalau 4 hari itu berarti 3 SKS 4 hari itu. 3 SKS. Iya toh? Iya, 3 SKS. Iya toh? 3 SKS toh? Karena 4 hari, jadi 3 SKS. Kalau dulu saya kuliah S2 itu sampai 5 hari, dari Senin sampai Jumat, dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Full. Dan itu terus terang sangat melelahkan. Berhentinya pada jam-jam makan saja, kemudian sore hari itu hanya berhenti 2 jam saja sesudah makan. Dan kebetulan yang ngajar saya itu orang barat semua. Di dosen-dosennya dari orang barat. Nah, saya bacakan sedikit mengenai silabusnya. Ya. Jadi mata kuliah ini deskripsinya. Jadi akan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep teologis yang mendasari misi lintas budaya, dengan penekanan pada penerapan praktis dalam konteks yang berbeda. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu sudah melayani lintas budaya.
Karena yang saya lihat di sini ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Kupang, ada yang dari mana itu Sumatera, NTB dan seterusnya. Dan saudara melayani di daerah, di tempat lain, suku lain, ya. Dari Kalimantan Barat tadi ada yang melayani di Selorjo, Boyolali, Mbak Ulan tadi. Ya, ini salah satu contoh misalnya. Itu berarti kan saudara sudah melayani lintas budaya. Adatnya berbeda, situasinya berbeda, terus kemudian struktur masyarakatnya berbeda, kemudian juga cara bicaranya pun juga berbeda, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang sangat berbeda, karena konteks budaya yang berbeda. Nah, kemudian mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan dalam misi lintas budaya, memahami tantangan dan peluang dalam melayani budaya yang beragam. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang budaya itu, di Indonesia ini tidak hanya ratusan, bahkan bisa ribuan budaya yang ada di Indonesia ini. Ya sangat banyak, ya, sangat banyak. Kalau saudara perhatikan Jawa saja itu yang namanya wayang misalnya, itu kan budaya. Wayang itu ada bermacam-macam ya. Ada wayang kulit yang terbuat dari kulit, ada wayang golek yang terbuat dari apa namanya kayu. Kemudian ada wayang tengul, ya. Kemudian ada wayang beber. Kemudian ada wayang orang. Ya, kalau wayang orang terbuat dari orang, ya toh? Wayang suket. Wayang suket, ya. Wayang saja sudah bermacam-macam, ya. Belum tarian. Ya. Tarian itu juga terlalu banyak, ya. Dan bisa kita lihat di dalam bagian itu, ya. Nah, kemudian bagaimana kita ini menjadi agen perubahan. Ya, nah, salah satu contoh misalnya dalam kekristenan itu wayang kulit itu bisa dipakai menjadi wayang wahyu. Ada yang tahu wayang wahyu? Ya. Jadi wayang wahyu itu sebenarnya wayang yang bercerita tentang Alkitab. Jadi tokoh-tokohnya itu ada Daud, ada Salomo, ada murid-murid Tuhan, ya bermacam-macam ya. Jadi nah, itu dipakai menjadi sarana untuk penginjilan juga ya, melalui wayang. Aku punya teman namanya Pak Gideon itu di Salatiga, yang dia memang, saudara bisa nanggap dia ya, saudara bisa nanggap dia untuk apa namanya, misalnya pagelaran wayang. Dan biasanya itu semalam kalau dia itu juga wayangnya wayang apa namanya, wayang kulit yang dipakai. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Pertama, memahami konsep-konsep teologis yang mendasari misi lintas budaya. Ya. Kemudian menganalisis konteks budaya untuk memahami tantangan dan peluang dalam misi lintas budaya. Ya.
Shalom Pak, mohon maaf. Ya. Silabusnya belum ditampilkan ya Pak? Ya, belum. Saya ini kesulitan nih masalahnya. Saya sudah minta tolong Kak Sam tadi. Mungkin beliaunya bisa, menolong kita. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya lanjut ya. Siap Pak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu pertama memahami mengenai konsep-konsep teologis ya. Jadi nanti akan melihat dasar-dasar daripada Alkitab ya mengenai misi lintas budaya. Kemudian yang kedua menganalisis konteks budaya untuk memahami tantangan dan peluang dalam misi lintas budaya. Jadi ada banyak tantangan tetapi juga ada peluang yang bisa kita masuki di dalam celah-celah pelayanan dalam misi lintas budaya itu. Nah, kalau saudara kita sepupu itu ya ini minta maaf ya mungkin saya mengambil bagian pertama ini tentang wayang dulu ya. Dalam wayang Purwo itu wayang kulit ya. Nah, itu sebenarnya wayang kulit itu bukan budaya Islam. Ya, bukan. Tapi orang Islam bisa mengambil celah di sana, peluang di sana, misalnya bicara tentang kalimosodo. Ya. Lalu itu dipakai menjadi kalimat syahadat. Nah ini peluang dari budaya itu dipakai untuk menjadi siar agama. Itu yang terjadi. Tetapi juga kita sebagai orang Kristen pun bisa memakai itu, ya, memakai itu. Makanya tadi saya sebut sebagai wayang wahyu tadi. Kemudian yang ketiga mengembangkan strategi kontekstual yang efektif dalam konteks budaya yang berbeda. Kemudian yang keempat mempertajam keterampilan dialog antar agama, kultural dalam konteks misi lintas budaya. Kemudian mempertimbangkan yang kelima pluralitas agama dalam merancang dan melaksanakan misi lintas budaya. Nah ini tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian bahannya atau pokok bahasanya itu ada teologi misi lintas budaya, ada analisis konteks budaya, ada pengembangan strategi kontekstual, ada dialog interagama dan interkultural, kemudian pluralitas agama dalam misi. Nah, kemudian metodenya ada kuliah, ya saya akan menyampaikan materinya, kemudian ada diskusi kelompok, ada studi kasus, kemudian ada latihan praktis ya. Kemudian ada presentasi. Kemudian penilaiannya, partisipasi dalam diskusi, kehadiran ini termasuk kehadiran itu 20%, tugas analisis studi kasus ada 20%, kemudian presentasi strategi misi lintas budaya 30%, kemudian ujian akhir 30%.
Ya, jadi ada total nilai 100%. Ya. Nah, itu menjadi silabus kita. Mungkin ada pertanyaan. Coba saya. Saya Pak, kalau mau tanya. Gimana? Share screen-nya bisa Bapak di laptop kan itu ada tombol warna hijau tuh di apa namanya? Ya. Nah, di situ aja diklik buat share screen. Coba ini saya bisa tidak. Ini mungkin. Bisa dibaca kah? Belum, Pak, belum. Belum ya. Nah, itu sudah mulai muncul. Muncul. Bisa. Lagi loading. Bisa ya. Muncul, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, itu Mungkin bisa diperbesar, Pak. Biar peserta bisa lihat semua. Nah, ini masalahnya kepet juga. Udah malam lah. Angkatan tua masalahnya. Ada di bagian kanan pojok yang ada plus. Tidak kelihatan. Kanan pojok paling bawah. Bisa. Segitu cukup, Pak. Kalau lagi di pojok paling bawah. Bapak turunkan kursornya ke bawah, ada itu tulisan 110%. Saya tidak bisa melihat. Oh iya. Nah, iya itu dia, Pak. Kurang besar? Iya, sedikit lagi boleh Bapak tambahin. Oke. Nah, boleh. Lagi Sudah. sedikit lagi. Oke. Nah, oke. Yuk, pas. Bisa. Nah, itu tentang silabusnya. Jadi habis ini berhenti dulu ya, karena saya ke tempatnya itu harus paling tidak setengah jam. Jadi nanti kita sambung jam 1. Iya, Pak. Ya. Jadi ini sebentar, ada pertanyaan tidak dari silabus ini? Saya Pak, saya film mau menanyakan tentang tugas Pak. Itu ada 15% atau berapa persen itu saya menanyakan apakah dalam setiap kita misalnya 1 minggu itu kita pertemuan khusus mata kuliah ini itu langsung diberikan tugas dan apa batas atau limit waktu pengumpulan tugas begitu Pak, itu seperti apa? Ya, nanti pertemuan selanjutnya saya kasih tahu. Jadi nanti tugasnya apa saja, kemudian yang dikerjakan apa saja. Nanti siang saya kasih tahu ya. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya. Kalau yang tugas-tugas misalnya dalam bentuk kelompok itu kan, misalnya kalau ada diskusi apa itu kan kami dalam kondisi jauh. Terus kalau tugas kelompok penelitian apa-apa segala tentang analisis itu kan, misalnya kalau kelompok, ya itu kami agak kesulitan kalau ada. Tapi kalau tidak ya mandiri ya lebih bagus. Terima kasih Pak. Oke. Ya nanti ya memang ini mestinya kita onsite ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Kalau bisa itu yang tugas kelompok itu dipribadikan aja Pak, karena kalau kita buat tugas kelompok itu sulit Pak. Ya. Mendiskusikan gitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain?
Sama ini Pak, usulan untuk tugas ada presentasi itu. Yang pernah terjadi itu biasanya presentasinya tidak begitu maksimal, Pak. Dalam artinya seperti begini, karena kalau kita presentasi per pribadi itu biasanya kita tidak mencukupi waktu, sedangkan materi pun kita kan materi juga kita belum dapat, dan itu biasanya terkendala dengan hanya beberapa orang yang presentasi, waktu kita sudah habis. Itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terus ada lagi yang lain? Ya, dari saya Pak. Saya ingin yang tugas itu. Suaranya kecil banget, tidak terdengar. Iya, yang mengenai tugas untuk presentasi kelompok atau pribadi itu bisa digabungkan saja Pak. Tidak kalau ini, karena ini kan memang kalau di kelompok begitu mungkin konteksnya saya pribadi mungkin ya tidak bisa jadi dipribadikan, tapi tugasnya kalau presentasi ini ya waktunya tidak pas. Jadi kalau lebih kita menikmatinya waktu yang pas-pas itu mungkin diberikan tugas saja Kak untuk kerjakan seperti itu Pak. Ya, siap. Oke, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Ampun, cukup. Oke, ya. Berarti kita berhenti di sini, nanti kita sambung jam 1 ya. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati.